MSCI menemukan permainan dan manipulasi saham di Bursa Efek Indonesia. Sebentar lagi Indonesia menjadi pariah. Saya Anton Septian dan inilah editorial Tempo. Pukulan bertubi-tubi dari kekuatan asing dalam 9 hari membuka fakta rentannya perekonomian Indonesia. Tanpa diikuti perubahan tata kelola dan kebijakan, tampaknya hanya perlu 1-2 pukulan lagi untuk membuat ekonomi kita terkapar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sempat menyentuh level 9.000 pada pertengahan Januari 2026 longsor hingga di bawah 8.000. Musababnya, penyedia indeks berpengaruh Morgan Stanley Capital International atau MSCI menyoroti transparansi kepemilikan saham dan praktik perdagangan terkoordinasi alias goreng-menggoreng saham. MSCI mengancam akan menurunkan peringkat bursa saham Indonesia dari emerging menjadi frontier market jika tak ada perubahan hingga Mei tahun ini. Turun kelas menjadi frontier berarti pasar modal kita akan sejajar dengan negara-negara di Afrika atau Filipina dan Bangladesh yang dianggap kurang layak investasi. Setelah tamparan MSCI pada 27 Januari lalu, dua bank investasi Amerika Serikat, Goldman Sachs dan UBS, serta pialang asal Jepang, Nomura, menurunkan peringkat saham Indonesia. Mereka khawatir Bursa Efek Indonesia tak bisa memenuhi tuntutan MSCI sehingga akan mendorong lebih banyak dana asing hengkang dari Indonesia. Bisa dimaklumi jika mereka sanksi. Pada Desember 2025, BEI gagal menyediakan data jumlah saham yang beredar di publik atau free float dan informasi siapa pemilik sesungguhnya perusahaan yang melantai di bursa seperti yang diminta MSCI. Lembaga pemeringkat Moody's memberikan penilaian lain. Akibat menurunnya prediktabilitas kebijakan pemerintah, mereka mengubah prospek perekonomian Indonesia dari stabil menjadi negatif. Moody's menyoroti risiko fiskal yang timbul akibat belanja kegiatan sosial yang meningkat, sementara penerimaan negara lesu. Tekanan fiskal bertambah akibat perluasan program favorit Presiden Prabowo Subianto, termasuk makan bergizi gratis dan perumahan rakyat. Pada bagian lain, Moody's menyoroti keberadaan lembaga pengelola investasi Danantara karena tata kelola dan operasi yang kurang terang. Ada pula soal dilampauinya batas defisit lebih dari 3% serta potensi perubahan mandat dan tata kelola Bank Indonesia, bahasa lain dari runtuhnya independensi BI, dan pergeseran kebijakan di sektor sumber daya alam. Semuanya menegaskan peningkatan ketidakpastian kebijakan di era Prabowo. Moody's memang belum menurunkan peringkat Indonesia meski penurunan strata itu tinggal menunggu waktu. Pengelolaan fiskal yang buruk, rupiah yang terus tertekan, derasnya arus modal keluar, dan keuangan perusahaan-perusahaan negara yang tidak sehat akibat tata kelola Danantara merupakan pintu masuk bagi palu godam Moody's. Peringatan-peringatan asing tersebut seharusnya menyadarkan Prabowo bahwa kebijakan ekonominya bermasalah. Kesalahan kebijakan harus diatasi dengan mengubah kebijakan. Dengan kata lain, Prabowo tak boleh menutup mata atas usulan perbaikan. Berlaga alergi pada pemeringkatan internasional menunjukkan sikap tak percaya diri dan insecure seraya membungkusnya dengan nasionalisme sempit yang keblinger. Babak belur oleh penilaian asing, Prabowo tak mampu mengelola konflik domestik para bawahan yang berebut pengaruh. Sikap asal bapak senang yang dipraktikkan anak buahnya merupakan refleksi mental cari selamat dan saling telikung. Perebutan pengaruh menjadi contoh terbaru konflik domestik yang memperburuk ambruknya bursa saham setelah peringatan MSCI. Perbaikan memang harus datang dari Prabowo sendiri. Ia hendaknya wawas diri dengan tidak memaksakan kegiatan berbiaya mahal untuk sekedar mencari popularitas. Permainan kekuasaan berkonsekuensi anggaran mesti di-stop. Proyek penggantian atap seng dengan genting yang diperkirakan membutuhkan 1 triliun rupiah hanya wujud adigang-adigung presiden. Masa depan ekonomi Indonesia tak boleh dipertaruhkan pada sikap kekanak-kanakan semacam itu. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.